Kalau bisa, ketika anak kita baca Quran, ingat ayahnya. Ketika adik kita baca Quran, ingat ayahnya. Kalau Allah berkehendak yang kaya mati, yang susah hidup terus. Kalau kebetulan panjang waktunya baca Yasin tak bisa kul wallah 3 kali, kul wallah tak bisa Al-Fatihah saja, Fatihah pun tak bisa, mati aja. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Wa zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Di mana-mana saya tausiah, kadang qori itu satu, dipanggil-panggil tak datang, kena macet pula. Di sini sampai 3 orang qari'ahnya, masya Allah, tabarakallah. Begitu qari'ah tadi membacakan Quran, menangis pula Pak anggota dewan di sebelah. Apa yang ditangis Pak anggota dewan? Rupanya adik beliau. Kenapa Pak dewan menangis? Ingat saya ayah saya Pak Ustadz. Rupanya ayah yang menanamkan anak-anak ini menjadi baca Quran. Kalau bisa, ketika anak kita baca Quran, ingat ayahnya. Ketika adik kita baca Quran, ingat ayahnya. Karena banyak juga orang sekarang pas nengok orang mabuk, nangis dia. Kenapa kau mabuk? Kenapa kau nangis? Ingat aku, ayahku mabuk dulu Pak Ustaz. Mudah-mudahan ketika melihat kebaikan-kebaikan, ingatlah kita ayah kita. Mudah-mudahan kalau ayah, orang tua, ibu, emaknya masih hidup, dipanjangkan Allah umurnya. Kalau sudah meninggal dunia, dilapangkan kuburnya, diselamatkan dari azab insyaallah, amin ya rabbal. Bapak ibu yang rasa kepanasan, berkunang-kunang, jangan khawatir, jangan cemas, ambulan sudah siap. Kalau ada tinggal angkat tangan, panitia sudah siap digotong. Hanya orang anak adik-adik PP ini sudah siap semua menggotong kalian. Jangan, orang ini bukan cuma membawa ke rumah sakit, memandikan, mengkapankan, menguburkan, siap semua. Insya Allah kita semua husnul khatimah. Maksudku tadi ku pancing cerita mati. Kupikir orang simpang kanan ini takut mati. Pas ku bilang kalau ada yang sakit meninggal, janganlah Pak Ustadz. Rupanya ketawa orang ini semua. Tak ada orang ini satu pun yang takut mati. Karena memang sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qurannya sudah siap, marawisnya sudah siap. Orang simpang kanan ini masih ada lagi wirid Yasin. Serius. Kenapalah Yasin itu mesti dibaca? Karena Yasin mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, yang sehat mati,
yang sakit malah tak mati-mati. Kalau Allah berkehendak yang kaya mati, yang susah hidup terus. Disangka orang kalau susah mati, disangka orang kalau sakit mati, diponis sama dokter, Bapak kalau nggak mau operasi jantung, umur Bapak tinggal 2 bulan mati. Udah 2 tahun Bapak tuh tak mati-mati. Dokter tuh mati duluan. Tapi saya masih tetap ke dokter. Istri melahirkan tetap di rumah sakit. Tapi jangan sampai tambah rukun iman jadi 7. Iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, takdir baik, dokter spesialis. Iman kita kepada Allah, la haula wala quwwata illa billahil ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya membaca Quran itu adalah zikir. Kenapa baca Yasin Pak Ustadz? Yasin itu hatinya Quran. Baca Yasin salah Pak Ustadz. Mana pula salah baca Yasin? Yasin itu kan Quran. Rumah baru baca Yasin, toko baru baca Yasin, mobil baru baca Yasin, motor baru baca Yasin, kebun baru baca Yasin, bini baru. Aku tak ada nyebut ya Bu, orang ini aja nyambung. Itu semua tanda syukur kepada Allah. Diundang kawan, jiran, tetangga, baca Yasin, Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, pangkal Al-Baqarah, wa ilahukum, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis itu tahlil, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Itu semuanya berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita tetap membaca Quran. Habis sholat maghrib, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil. Hadiahkan pahalanya ke almarhum ayah, ke almarhumah emak, ke almarhum keluarga, kepada muslimin muslimat. Pahala baca Qur'annya dapat, yang dibacakan mengalir. Undangan tahlil itu juga bacaannya, undangan takziah itu juga bacaannya, acara arisan itu juga bacaannya, acara kumpul di rumah itu juga bacaannya. Kalau kebetulan panjang waktunya baca Yasin, Yasin tak bisa Qul huwallah 3 kali,
Kulullah tak bisa Al-Fatihah saja, Fatihah pun tak bisa, mati aja. Apalah susahnya? Kata Imam Atta dari kalangan tabi'in, kalau kau ada hajat-hajat, bacalah Al-Fatihah, maka Allah akan menunaikan hajatmu. Maka selalu kita katakan mudah-mudahan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu soleh dan solihah menjadi penghafal Quran, buah sawitnya lebat, harga sawit naik, harga pupuk turun. Al-Fatihah. Jangan cuma bergerak-gerak aja mulut, betul-betul dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mengasih tisu ini adik kelas saya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Namanya Ustadz Yahya, tamat Gontor, orang Panipahan, tamat Al-Azhar Kairo. Orangnya hebat, berprestasi. Cuman yang agak mengecewakan ibu cuman satu aja, dia udah nikah, tapi baru sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon nanti waktu mengupload ceramahku yang ku bilang waktu sekali tadi potong. Nanti takut ku ditonton bininya, aku kena amuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar ibu-ibu semua? Apa tak sehat, dingin, tak kena matahari? Boleh jadi yang kepanasan, yang tak dapat tenda, yang tidak dapat karpet, yang tak dapat kipas angin, itu lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Tahu rupanya kita ini siapa yang paling ikhlas hatinya, yang paling tulus murni niatnya. Kita hanya husnuzon kepada Allah. Setiap tetes peluh keringat menggugurkan dosa-dosa. Langkah kaki datang ke tanah lapang mengangkat derajat. Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kalian sangka kalau kuciptakan manusia ini akan berkelahi, mereka akan berperang, mereka akan menumpahkan darah. Hari ini mereka berkumpul di tanah lapang. Apakah ada pembagian sembako? Apakah ada duit sawer dikasih amplop pulang? Murni datang lillahi ta'ala. Datang membawa kipas, lepas pula kipas itu dari tangkai. Terpaksalah kardus air minum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Bapak Ibu sedang ingin mengajar anak-anaknya supaya anak-anak yang kecil-kecil, yang lucu-lucu, yang imut-imut ini tahu bahwa mereka kecil dulu sudah dibiasakan mendengar pengajian. Allah bisa karena
Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah dua terubah tidak. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Baik yang baik maupun yang buruk, dilonjak-lonjakkan anak bawa ke tanah lapang, dipanas-panaskan anak bawa mengejar pengajian. Nanti ketika anak tua dia ingat, dulu waktu aku kecil dibawa emakku pengajian. Siapa ustaz yang datang waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Aku sudah mati dimakan cacing tanah, tapi anak-anak bapak ini akan membawa istrinya, akan membawa anaknya, akan membawa cucunya, mengalir pahalanya ke kita semua insyaallah. Amin. Apa yang mau kita cari di dunia ini? Mau jadi anggota dewan paling lama 5 tahun. Yang ke depan kalau dipilih orang, kalau tak dipilih orang duduk, awak terduduk. Tapi yang kekal abadi adalah amal soleh, bukan somat. Amal soleh yang dibuat begini inilah yang kekal abadi. Karena ini sedang mengajar orang bekerja sama, anak muda yang tua bertungkus lumus, bersusah payah, akhirnya terwujudlah acara yang besar, megah, meriah hari ini. Tanah lapang menjadi saksi, tiang gawang kosong tanpa bola. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Al-Quran kita jadikan diri kita muslimin yang berakhlakul mahmudah, karimah, mulia, mahmudah, terpuji. Nana tahu nanti pulang ada yang bertanya, Ma, biasa kan akhlakul karimah. Ya, tadi kenapa mahmudah? Kebetulan nama panitianya Pak Mahmudah. Kebetulan nama panitianya Pak Mahmudin. Karimah, mulia, mahmudah, terpuji, tak ada perbedaan. Muhmudah, dipuji Allah, dipuji Rasulullah. Karimah, mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keduanya insyaallah. Amin ya rabbal. Ibu punya anak kaya raya, amin. Sawitnya sejauh mata memandang, amin. Rumahnya besar, megah, mewah, keramiknya dari Itali, amin. Mobilnya kiri kanan, muka belakang, amin. Tapi sakau mau, kita mau anak kita doakan pagi, petang, siang, malam. Rabbi habli minas, jadikan anak kami anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina, jadikan pasangan hidup kami, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, wa zurriyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Bayangkan Pak Khairuddin memandang anak-anaknya membaca Quran,
walaupun dia tidak lagi di alam dunia, di alam barzah masih tetap bisa menengok perbuatan anak. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Yang menengok amal kamu itu ada tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga orang beriman. Kata ahli tafsir, makna orang beriman, seorang ayah menengok anaknya walaupun dia sudah pindah ke alam barzah. Pak Khairuddin hari ini menengok anaknya membaca Quran, tapi jangan lupa kalau ada di antara bapak ibu meninggal, anaknya sakau, anaknya mabuk, anaknya ngisap ganja, anaknya LGBT, anaknya pacaran, anaknya berzina, orang tuanya juga menengok perbuatan anaknya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya mati, masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, menengok perbuatan anak kita baik-baik semuanya, insyaallah.